Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kawan-kawan semua? Bertemu lagi dengan saya. Dan dalam video kali ini kita akan belajar tentang sejarah diturunkannya Al-Quran. Sebelum kita mempelajari tentang sejarah diturunkannya Al-Quran, terlebih dahulu kita mempelajari tentang apa arti dari Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril dengan jalan mutawatir dan diturunkan sebagai mukjizat kepada Nabi Muhammad yang dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas yang membacanya bernilai ibadah. Setelah kita mengetahui pengertian dari Al-Quran, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana sejarah diturunkannya Al-Quran. Wahyu yang pertama kali turun yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Ketika itu Nabi Muhammad sedang beribadah dan menyepi di Gua Hira. Gua Hira yaitu sebuah gua kecil yang berada di pegunungan Jabal Nur. Selama bulan Ramadan, Nabi Muhammad menyepi dan beribadah kepada Allah di Gua Hira tersebut. Lalu pada tanggal 17 Ramadan, malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad dan membawa wahyu berupa surat Al-Alaq ayat 1-5. Al-Quran diturunkan selama kurun waktu 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Selama waktu tersebut, Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad. Dan tempat turunnya Al-Quran itu terbagi menjadi dua, yaitu di kota Makkah dan di kota Madinah. Adapun jumlah surat yang diturunkan di kota Makkah yaitu 86 surat dalam kurun waktu 13 tahun. Dan yang diturunkan di kota Madinah yaitu 28 surat dalam kurun waktu 10 tahun. Al-Quran yang kita baca saat ini, urutannya itu tidak sama dengan urutan penurunan ayat-ayatnya. Jadi, urutan tersebut telah ditetapkan oleh Rasulullah dan diajarkan kepada para sahabat. Oleh karena itu, surat Al-Alaq yang merupakan wahyu pertama tidak diletakkan pada surat yang pertama di dalam Al-Quran yang telah ada saat ini. Al-Quran merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Lalu, bagaimana kalam tersebut bisa sampai kepada Nabi Muhammad? Ada berbagai pendapat para ulama, namun para jumhur ulama menyetujui bahwa ada dua tahap diturunkannya Al-Quran, yaitu Anzil dan Tanzil. Anzil adalah turunnya Al-Quran ke langit, dari Allah diturunkan ke langit. Adapun proses atau tahapan Tanzil yaitu proses turunnya Al-Quran dari langit kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Nabi Muhammad memperoleh wahyu dari Allah melalui beberapa cara. Ada 3 cara yang disepakati oleh para ulama. Yang pertama yaitu melalui ilham. Ilham ini merupakan pengalaman Nabi menerima wahyu baik ketika beliau tersadar atau ketika dalam tidur, yakni berupa mimpi. Yang kedua yaitu melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad, kadang dengan cara menyamar sebagai manusia biasa, terkadang juga menampakkan wujud aslinya. Cara yang ketiga yaitu Nabi Muhammad menerima wahyu secara langsung dari Allah, yakni contohnya ketika Nabi Isra Mi'raj. Dalam peristiwa Isra Mi'raj tersebut, Nabi Muhammad memperoleh wahyu berupa perintah melakukan sholat 5 waktu. Adapun wahyu yang terakhir turun kepada Nabi Muhammad yaitu surat Al-Maidah ayat 3
Ketika itu Nabi Muhammad sedang melakukan haji wada. Dan ketika beliau berkhutbah, beliau menyampaikan wahyu tersebut kepada para jamaah haji yang ikut melaksanakan haji wada tersebut. Haji wada merupakan haji perpisahan karena setelah haji ini Nabi Muhammad tidak dapat melakukan haji lagi karena beliau sudah wafat. Ketika menyampaikan wahyu terakhir tersebut, para sahabat menangis karena mereka tahu bahwa wahyu tersebut merupakan wahyu terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Demikian penjelasan dari saya mengenai sejarah turunnya Al-Quran. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa tetap belajar di rumah dan tetap di rumah saja selama pandemi ini berlangsung. Dan semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah dan diberi kesehatan agar bisa melaksanakan ibadah sebagaimana mestinya. Demikian yang dapat saya sampaikan, banyak kurangnya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.